Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ada ramai sokongan klinik dalam banyak perjalanan politik. Dari lurah hingga presiden mengamalkan mistis dan tebar sesajen. Kaum elit dan dunia santet bergumul seolah menjadi paket. Penguasa dan paranormal, berkarib akrab dan saling kental. Dunia ambisi dan kuasa terhubung persekutuan jin dan arwah. Inilah Mata Najwa, klinik politik. Malam ini telah hadir di studio Mata Najwa seorang paranormal asal Surabaya, Jawa Timur yang mengaku telah menjadi konsultan spiritual sejumlah pejabat, Ki Sabdo Jagadroyo. Selamat malam, Ki Sabdo. Selamat malam. Persisnya yang Ki Sabdo bisa lakukan servis ke para pejabat itu meliputi apa saja? Namanya pejabat itu macam-macam ya. Ada urusan kantor, ada urusan perempuan, ada urusan pilkada gitu. Jadi masing-masing pejabat itu nggak sama. Kantor itu misalnya anak buah ini kok ada yang usil, mungkin sesama pejabat ada yang usil supaya nggak usil. Usil itu maksudnya apa, Ki? Usil itu ya gini, mengganggu supaya dia nanti tidak dilengserkan atau dia itu bisa tetap tenang di situ gitu. Nah, petunjuk penerawangan Ki Sabdo ini dapatnya dari mana? Datangnya dari mana nih? Datangnya yang pasti saya wirid dikir itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditunjukkannya lewat apa? Lewat mimpi atau lewat apa? Enggak ya, wujud manusia. Manusia datang? Iya, jadi kayak film gitu. Ini. Apa bentuk sosoknya apa tuh? Sosok orang yang akan menang pemilu kadanya? Iya, sampai saya itu sekarang ini seringkali didatangi sama penguasa istana, saya ditunjukin. Ini istana mana nih, Ki Sabdo? Istana Merdeka. Ada penguasa di sana? Iya. Penguasa tapi bukan SBY ya. Jadi makhluk halus maksudnya ini? Makhluk halus itu saudara saya, lain bapak, lain ibu, itu memberitahu kepada saya. Jadi Ki Sabdo punya saudara makhluk halus, lain bapak, lain ibu? Iya, karena setiap kejadian di negeri ini saya dikasih tahu. Kayak ini ya, kayak RI 1 2014 saya itu sudah ditunjukkan wajahnya, namanya. Jadi Ki Sabdo udah tahu nih siapa nanti yang menang Pilpres 2014? Pasti. Mau buka sekarang, Ki? Jangan. Karena? Nanti saya khawatir kalau beliaunya itu dihujat. Dicari-cari kesalahannya. Cara kerja Ki Sabdo itu seperti apa? Ada pejabat datang atau ada caleg, calon bupati datang. Ki, saya mau menang pemilu kada. Kemudian Ki Sabdo kerjanya seperti apa supaya nih orang bisa menang nih, minta bantuan? Ya, saya itu kalau berdoa untuk menolong orang itu tidak terlalu rumit. Mungkin kayak teman-teman kita yang sesama paranormal, ada bunga, ada dupa. Saya itu enggak terlalu rumit gitu. Ki Sabdo pakai bunga, pakai dupa nggak? Enggak. Saya cukup wirid, dzikir ya. Saya mintakan kepada Allah, ya Allah, umatmu ini ya Allah, minta seperti ini ya Allah. Tolong, hanya Engkau yang bisa menolong. Seperti itu. Nah, jadi orangnya yang datang nih, misalnya ada yang datang ke Ki Sabdo minta menang. Jadi dia nanti pulang bawa apa? Selama ini tidak bawa dupa, tidak bawa kembang, yang bawa ya air mineral. Iya, dia beli, tak suruh beli sendiri, sehingga tak mantra, sudah tak suruh minum, tak suruh buat mandi, seperti itu. Mantranya apa nih? Tergantung mintanya apa? Kalau mantra itu kalau seorang spiritual atau orang petua yang mulut dengan hatinya itu sama-sama hanya sterilnya, itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong umatmu ini, tolonglah ini, mintanya ini. Kenapa harus lewat air? Doa ini kita lewatkan air supaya nanti sangkalnya itu hilang. Masing-masing manusia itu kan mempunyai sial, sangkal itu ya, lewat situ. Kadang tak suruh mandi dengan air itu, udah setelah itu saya transfer doa dari rumah. Oh, bisa lewat dari rumah saja sudah bisa transfer doa. Bisa. Selain didatangi oleh calon pejabat, calon politisi dan sebagainya. Ada tidak yang minta khusus misalnya untuk menyakiti lawan politik?
Minta seperti itu juga ada, tapi saya karena orangnya tidak, ilmu saya bukan itu. Kalau masing-masing orang punya dukun, konsultan spiritual, paranormal masing-masing, ini sesama paranormal pernah saling serang tidak, membela masing-masing kliennya, pasiennya? Pasti itu. Ki Sabdo pernah diserang paranormal? Saya pernah diserang, sampai istri saya itu muntah darah 15 liter. Karena serangan? Iya, karena serangan. Jadi yang kena malah istrinya Ki Sabdo? Istri saya. Maghrib itu tiba-tiba ada letusan di atas rumah. Lah istri saya itu langsung terasa gorokannya itu gatal gitu. Langsung, itu sudah. Terus. Letusan apa Ki Sabdo? Gimana? Letusan apa? Letusan ya kayak mercon gitu, tapi kan bukan mercon. Orang lain nggak dengar. Yang dengar cuman yang bersangkutan aja dengan saya. Aduh, ada kiriman ini. Ada di atas, dilihat ada apa ternyata di atas? Di atas itu ada bentuk pocongan, yang mana pocongan itu ada nisannya ya, ada tanahnya, ada jarumnya, ada kapasnya, seperti itu. Tapi saya karena tidak pernah nyakitin orang, lawang saya nolong orang aja tidak pernah dapat duit kok, saya digitukan orang. Ki Sabdo tahu siapa nih yang mengirimkan serangan ini? Ya namanya orang spiritual, mohon petunjuk ya Allah, tunjukkan, ya ditunjukkan. Terus oh siapa? Ini Ki Sabdo balas enggak? Saya membalas enggak, tapi ya tiba-tiba ya kayak orang main karambol gitu, meribon sendiri, kena sendiri dia, tanpa kita meminta. Karena orang spiritual kayak saya. Jadi yang ngirim santet, ngirim itu kena sendiri. Sudah meninggal sekarang? Sudah meninggal.